konfigurasi jaringan yang tepat sangat penting untuk komunikasi yang andal dan aman. 2. Server Dynamite Host Configuration Protocol atau DHCP adalah layanan jaringan yang secara otomatis menetapkan alamat IP dan parameter konfigurasi jaringan lainnya ke perangkat di jaringan. Hal ini memudahkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan berkomunikasi satu sama lain. Fungsi DHCP server yaitu penetapan alamat IP, parameter konfigurasi jaringan, dan konfigurasi otomatis. Ketiga, server SSH adalah program yang mendengarkan koneksi masuk dari klien SSH. Ketika klien terhubung, server mengautentikasi klien dan kemudian menyediakan sel aman untuk digunakan klien. Sel aman adalah antarmuka baris perintah yang memungkinkan klien menjalankan perintah di server dan mentransfer file antara klien dan server. Server SSH digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk administrasi jarak jauh, transfer file, akses sel aman. Keempat, server FTP adalah aplikasi perangkat lunak yang berjalan di komputer dan memungkinkan komputer lain untuk mentransfer file dari komputer tersebut. FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana komputer dapat berkomunikasi satu sama lain untuk mentransfer file. Kelima, web server adalah komputer yang menyimpan dan mengirimkan halaman web kepada pengguna. Saat pengguna mengetikkan alamat web ke browser webnya akan mengirimkan permintaan ke server web untuk halaman web terkait. Web server kemudian menemukan halaman web yang diminta dan mengirimkannya kembali ke browser pengguna. Fungsi utama web server yaitu menyimpan dan mengirimkan halaman web, memproses permintaan HTTP, menghasilkan respon HTTP, mengelola lalu lintas web, dan memberikan keamanan untuk aplikasi web. Pertama yaitu melakukan konfigurasi jaringan. Untuk mengkonfigurasi jaringan, pastikan Anda sudah menginstal Debian di VirtualBox. Klik Start. Login menggunakan root dan password yang sudah dibuat. Masuk pada interface jaringan dengan perintah network. Endpost 3 gunakan sebagai DHCP. Auto endpost 8 endpost 8 inet static. Masukkan address milikmu dan netmask. Saya akan menggunakan address 20.20.20.41 dan /29 yang netmasknya 255.255.255.248.
Jika sudah, klik Ctrl X, Y, dan Enter. Restart jaringan. Pastikan hasil restart sukses. Jika muncul failed, cek lagi konfigurasi jaringan. Untuk merestart, gunakan perintah /etc /init.d/networking spasi restart, enter. Pastikan sudah mendapatkan IP DHCP dan IP statik yang dikonfigurasi tadi dengan perintah IP spasi A. Jika pada InPost 3 atau DHCP belum muncul, minta IP DHCP dengan perintah ivup spasi IP InPost 3 atau 8. IP manapun, InPost berapapun yang kamu atur DHCP. Tunggu sampai selesai. Cek lagi dengan cara IP A. Pastikan sudah terkoneksi dengan internet dengan cara ping ke google.com. Sampai langkah ini, konfigurasi jaringan sudah berhasil dilakukan. Setelah melakukan konfigurasi jaringan dan sebelum melakukan DHCP server, pastikan melakukan update repository menggunakan repository online. Untuk pertama, pastikan Debianmu atau server sudah terhubung ke internet. Kedua, update repository Debian dengan cara nano spasi /etc apt sources.list, enter. Pada bagian atas yang berwarna-warni, beri pagar di depannya. Jika sudah, ketik di bagian bawah sendiri jika sudah mengisi repository online Debian 11, klik Ctrl X, Y, dan enter. Jika sudah, lakukan update dan upgrade dengan perintah apt update tunggu sampai selesai. Jika sudah melakukan update, lakukan lagi dengan perintah yang sama tetapi berbeda menjadi upgrade. Tunggu sampai selesai. Pastikan proses upgrade dan update tidak terjadi error dan berhasil memperbarui paket. Yang kedua yaitu DHCP server. Pertama, install DHCP server dengan cara apt-get.
Tunggu sampai penginstalan selesai. Jika menemukan error seperti di samping, abaikan saja. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasi file DHCP. Masukkan perintah seperti berikut. Enter. Hilangi tanda pagar pada mulai dari subnet sampai kurung Kurawa. Masukkan sesuai pengaturan IP server. Subnet pada bagian option domain name, kalian bebas mengisi domain name milik kalian. Isi dengan pengaturan seperti berikut. Simpan dengan cara Ctrl X, Y, dan Enter. Spasi /etc/default Untuk interface 6 kita beri pagar di bagian awal, dan untuk interface 4 masukkan endpost yang kamu buat menjadi static atau IP menggunakan IP server. Simpan. etc restart. Pada bagian subnet, masukkan subnetnya. Ctrl X, Y, dan Enter. Infos 8 restart. Sistem CTL masih status
Jika sudah run, pada bagian status buka task manager. Cari apakah ada VirtualBox DHCP server. Klik pada mouse bagian kanan, buka CMD, ketik ipconfig, spasi pilih. Jika sudah, ipconfig spasi renew. Muncul, ini adalah IP milik Debian dan ini adalah IP milik klien atau Windows. Kita coba ping ke milik IP milik server. Reply from untuk IP klien adalah 20.20.20.42, ping 20.20.20.42. Selesai untuk DHCP. Yang ketiga yaitu SSH server. Pertama, install paket OpenSSH server. Cek status layanan SSH server. Buka putih, masukkan IP-mu yang di endpoint 8, lebih 14. Untuk mengecek apakah benar, masuk ke home, Sylvie 14 dan yang di server atau Debian. Sylvie 14. Yang keempat yaitu FTP server. Pertama, install aplikasi ProfTPG.
masuk pada nano etc prof tpd .conf hilangkan pagar pada baris default root. Tambahkan /home. Kemudian simpan. Tambahkan user dengan tujuan user yang sudah didaftarkan dapat mengakses atau melakukan upload file ke server. Untuk usernya yaitu Silviana 2007. Silvi 2007. Enter. Password. Enter. Enter. Masuk ke home, cd /home ls. Untuk memeriksa terdapat user baru yaitu Silvi 2007. Untuk melakukan pengujian dapat dilakukan melalui browser atau mengakses dengan kombinasi tombol Windows +R. Kemudian masukkan alamat FTP IP server. Selain itu juga bisa menggunakan aplikasi FileZilla yang sering digunakan untuk transfer file dari klien ke server. Buka aplikasi FileZilla. Masukkan IP-mu 20.20.20.41. Nama pengguna yang baru dibuat tadi Silvi 2007. Password. Pada bagian ini jangan lupa di restart. Dengan cara /etc/init.d/ prof tpd restart. Portnya yaitu 21. Koneksi. Oke. Kita coba lagi 20.20.2041. Silvi 2007 1
2007. Masukkan file. Mari kita cek di Debian apakah sudah muncul atau belum. Masuk ke cd /home. Login ke Sylvie 2007. Yang kelima yaitu Apache server atau web server. Pertama, install apt install Apache 2. Untuk melihat versi apt dengan perintah apache 2 spasi cek hostname atau IP address server dengan perintah jalankan layanan web server dengan perintah systemctl start apache 2.service. Selanjutnya pada bagian start ganti menjadi status. Masuk pada direktori cd spasi /var /www ls. Selanjutnya buat direktori sylviana.com. Selanjutnya chmod spasi -r spasi 755 var Selanjutnya, tambahkan konfigurasi hak akses atau permission dan kepemilikan ownership directory dengan perintah chown spasi -r spasi user pada FTP server. Titik 2 spasi /var /www/sylviana.com
masukkan file index.html ke direktori www.sylviana.com. Selanjutnya masuk pada nano id spasi /etc /apache2/situs available. Selanjutnya buat file virtual host dengan cara mengcopy file 000 default.conf menjadi buka virtual host di atas nano dengan perintah berikut: nano sylviana.com.conf. Pada dokumen root, HTML ubah menjadi tambahkan server name, server alias www.sylviana.com, simpan. Jalankan perintah A2 inside spasi .com.conf. Selanjutnya nonaktifkan konfigurasi Apache default dengan perintah A2 inside sylviana.decide 000 default.conf. Enter. Selanjutnya restart layanan Apache dengan perintah systemctl spasi restart Apache 2. Untuk mengetahui apakah hostname error, ketikkan perintah apache 2 ptl config test. Pesan di atas menunjukkan bahwa hostname error. Untuk mengatasinya, buatlah server name conf pada direktori nano spasi
/etc/apache2/conf available /servername.conf server name silviana.com. Simpan. Aktifkan konfigurasi server name dengan perintah a2-conf server name. Lalu cek kembali apakah hostname masih error atau tidak. Untuk pengujian web server, konfigurasi web server dengan Apache 2 dapat diuji melalui web browser atau Chrome menggunakan Chrome maupun klien dengan mengetikkan IP address klik 20.20.20.41 enter. Dan untuk menguji web server di dalam interface Debian bisa menggunakan W3M. W3M merupakan web browser yang bersifat CLI atau teks untuk sistem operasi Linux. Web browser ini mendukung penggunaan tabel, frame, SSL, gambar, dan warna. W3M akan mencoba menampilkan format sesuai dengan aslinya meskipun dia bersifat teks. Untuk dapat menggunakannya, install terlebih dahulu paket aplikasi W3M dengan cara apt install W3M. Bisa mengecek versi W3M dengan perintah W3M spasi v. Shift key untuk keluar dari program. W3M 20.20.20.41 enter. Ketik shift key untuk keluar. Untuk sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.